Alhamdulillah DPRD tingkat 1 Jabar sepakat untuk merekomendasikan peninjauan kembali penyebaran nyamuk Wolbachia. Hidup masyarakat Bandung. Jadi Ibu minta maaf. Bu, maaf. Tadi hasilnya peninjauan kembali ya Bu? Ya, setelah diskusi panjang lebar dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kata-kata polemik ini, ya saya merekomendasikan bahwa sebaiknya kita duduk bareng lagi untuk melihat lebih jelas lagi terkaitan dengan penyebaran nyamuk Wolbachia ini, sehingga perlulah ditinjau kembali. Terima kasih Ibu, sehat-sehat Ibu. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu bisa bersilaturahmi. Nanti kami mohon Ibu memperkenalkan diri dan dari mana-mananya. Gerakan Beberes Bandung dari Nyamuk Kota Bandung, Ibu. Ini ada Kang Ari yang di depan, Ketua Majelis Adat Sunda, ada Mbak Aldo, ini provokator kebaikan. Selanjutnya ya Kang Andri dan teman-teman pegiat sosial kemasyarakatan dan kebencanaan di Jawa Barat. Saras nama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dr. Rohadi dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, ya Masya Allah, terima kasih sudah tunggu 1 jam. Jadi ketemu lagi Dok, saya selalu. Kemudian dari Majelis Adat Sunda Dewan Karakuan, Bapak M. Ari Mulia S. Hussein. Begitu ya Pak ya? Ufuhur Agung, Masya Allah. Beserta seluruh jajaran, ya beserta seluruh anggota. Kemudian juga dari pihak-pihak yang lain yang juga mengamankan pada aksi hari ini, Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah di hari yang sangat istimewa. Hari Senin ini Bapak dan Ibu semuanya diterima di DPRD Jawa Barat. Saya perkenalkan, saya nama Siti Muntama. Biasanya sih dikenalnya dengan Umi Odet. Saya istri Mang Odet, Bapak ya. Saya ada di Komisi 5, saya dari fraksi PKS. Karena Bapak-bapak dan Ibu semuanya dari Bandung adalah dapil saya. Jadi saya ditugaskan oleh fraksi PKS dan juga Komisi 5 sekaligus untuk bisa menerima Bapak dan Ibu semuanya. Sebenarnya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ini sudah beberapa waktu yang lalu juga menjadi sebuah aspirasi dari banyak tulisan, baik itu di koran maupun di berita online, maupun juga yang disampaikan langsung kepada kami. Saya sendiri alhamdulillah melakukan cross check ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, tentu saja Dr. Kini dan juga dengan Kepala Dinas Kesehatan di Kota Bandung Pak Adhar, terkaitan dengan nyamuk yang dikembangkan di Ujung Berung. DBD itu tidak melihat musim hampir setiap waktu dan kita banyak kecolongan. Dan Kota Bandung secara khusus memiliki angka tertinggi kematian karena DBD di Jawa Barat. Sehingga beberapa waktu yang lalu, ya, menurut Dr. Kini, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, disampaikan gitu ya, bahwa ternyata Kota Bandung sendiri sudah sejak 2021 sudah mengembangbiakan nyamuk yang diharapkan bisa menjadi
solusi akselerasi dengan menurunnya atau habisnya atau berkurangnya gitu nyamuk-nyamuk penyebab dari DBD itu sendiri. Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Ketua Dewan dan saya juga menanyakan tentang hal ini, dan ternyata saya juga mendapatkan informasi yang perlu lebih lengkap nanti dari Dinas Kesehatan Pak Dr. Rohadi. Dan tentu saja sekali lagi polemik yang barangkali Bapak dan Ibu nanti sampaikan, kita menemukan solusi-solusi lainnya. Tetapi yang jelas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung sendiri sudah siap dan memang sudah sangat percaya bahwa nyamuk tersebut bisa menjadi akselerasi dari penurunan angka DBD di Kota Bandung. Itu yang saya himpun ya dari beberapa informasi yang ada. Semoga gitu ya pertemuan hari ini, aspirasi dari Bapak Ibu semuanya akan tentu saja akan kami catat dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, kemudian kita cari jalan tengahnya. Dan semoga Bapak dan Ibu semuanya juga tentu saja ya terus mendukung dalam hal mana yang paling baik diberikan kepada masyarakat. Itu saja ini dari saya. Punya launching secara Jawa Barat, tapi karena mendengar dari Ibu Tujolak dari Bapak Ibu, sehingga launchingnya sudah ditunda Pak. Tapi yang program yang di Pasanggrahan itu sudah mulai sebelum launching, betul Pak, betul. Tapi bukannya tidak cuma dengar bahasa bapak-bapak semua, sehingga tanggal 12 Desember itu tidak lagi launching Pak. Iya, Jawa Barat. Oke, itu. Tapi yang Kota Bandung tolong karena sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Nah untuk Ibu, untuk menghentikan itu mohon maaf, saya akan mengakomodir surat Bapak nanti atas perkenannya Ibu Dewan. Nanti saya akan coba berkoordinasi dengan Kota Bandung sebagai pemilik wilayah dan Kementerian Kesehatan supaya bisa ditunda. Tapi saya tidak berjanji, karena kan kalau saya kan pelaksana Pak, yang perintahnya dari Kementerian. Tolong mohon izin, saya dikasih waktu sampai sepekan ya, insya Allah. Ya, saya paham itu bahwa Rohadi tidak bisa menentukan karena harus kepentingan. Tapi minimal Ibu Dewan merekomendasikan untuk stop dulu peredaran. Ya, saya sebenarnya kalau secara informal ke dokter ini itu saya sudah minta, Dok, ini polemik masyarakat ini terlalu besar sebenarnya. Ini ada kemana-mana, ini tolong. Ini jadi simpang siur, nanti ada yang menunggangi, terus kemudian macam-macam. Saya bilang, tolong di stop dulu sebaiknya. Sudah disampaikan kepada Kota Bandung, tapi Kota Bandungnya sudah terlanjur berjalan. Ya, kalau terlanjur berjalan, jadi kalau ada apa-apa biarin aja terlanjur. Karena urusannya dengan nggak bisa kayak gitu. Iya makanya, jadi kan harus bisa kebijakan, ada kebijakan DPR yang bisa dilaksanakan di sini. DPR itu kan mengawasi saja. Ya, ini izin Kak Arif. Kayaknya apa yang kita harapkan dari mulai silaturahmi, sudah satu silaturahmi kita diterima, yang kedua informasi sudah dapat, separuh sudah dapat, kemudian informasi dari Pak Agung yang tadi saya sampaikan, kita minta tolak ujung dulu, tos beres. Ya, kita pasti sudah Pak menyampaikan menolak sebenarnya. Kalau kami ini mengawasi, jadi maaf itu kan ya, intinya tujuannya sama, kembali. Narasinya yang beda. Kalimat saya sama kalimat itu tujuannya sama, cuma tujuannya sama, tapi kalau ketika disampaikan kepada publik itu bisa mungkin tafsir. Ya, saya koreksi. Saya berharap nanti tolong dari Komisi 5 ya membuat catatan hari ini dan nanti disampaikan kepada Dinas Kesehatan. Di sini ada saksinya Pak Rohadi, ya Dr. Rohadi, dan ada Pak Agung. Di sini juga ada Bu Nisa yang juga menjadi orang satu-satunya yang ikut di dalam pelatihan itu. Jadi saya pikir nanti ini apa yang terjadi sekarang ini polemik masyarakatnya terlalu besar dan perlu adanya sebuah klarifikasi yang lebih dalam. Saya sangat berharap bahwa rekomendasi saya untuk ditinjau kembali satu dan ada klarifikasi dari siapa? Dinas Kesehatan yang tingkat Jawa Barat, Dinas Kesehatan tingkat Kota Bandung, dan disampaikan kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Ya, saya pikir ini penting. Itu mungkin waktunya sepekan Bu. Satu secepatnya. Saya tidak menjanjikan
Ya secepatnya kalau saya sih menyebutnya, karena ini adalah ujian misalnya, saya akan secepatnya dan insya Allah kita kawal bareng-bareng. Itu apa ya, barangkali Bapak Ibu semuanya setuju ya? Ya, akan ditindak kembali dari dinas kesehatan terkait baik provinsi maupun kota, itu akan dijelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Itu saja mungkin barangkali pertemuan hari ini. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Sebelum penyerahan kita akhiri bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sama-sama niat baik dari dinas kesehatan, saya juga niat baik, rakyat juga niatnya baik. Jadi kalau untuk masalah titik temu yang belum ada, kami dari rakyat menyarankan sama-sama menahan diri. Artinya Dinkes juga menahan diri untuk penyebaran lebih lanjut. Tunda dulu sampai benar-benar terjadi diskusi yang komprehensif. Karena kalau umpamanya kita diundur lagi untuk diskusi, nyamuk terus tersebar, itu juga tetap ada risiko. Karena kami di sini ada dasar-dasar. Kami dengan bukti, semuanya dengan dasar ilmiah. Ini salah satunya, Bu, tidak ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan nggak ada. Dan ini Menteri Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau memerintahkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan atau ekosistem. Riset lokal di daerah kecil di Yogyakarta telah menjadi dasar untuk program nyamuk Wolbachia secara nasional. Penelitian yang dilakukan Universitas Jember, genetik Wolbachia secara nasional, variation of Aedes aegypti, Diptera, Culicidae, based on DNA, menunjukkan tingginya tingkat keragaman genetik pada populasi Aedes aegypti. Artinya, hasil penelitian di satu wilayah kecil belum tentu bisa disamakan hasilnya di wilayah lain. Asesmen resiko yang dimanipulasi dan tidak lengkap. Berbagai penelitian yang telah menjadi dasar untuk program nyamuk Wolbachia diterbitkan dalam jurnal yang tidak diakui, bahkan dilarang oleh BRIN, Badan Riset Indonesia. Dilarang, nggak boleh dipakai. BRIN melarang jurnal mereka, tapi untuk Wolbachia dipakai. Korelasi bukanlah sebab akibat. Penurunan DBD di Yogyakarta 77% yang diklaim akibat program nyamuk Wolbachia bisa saja terjadi akibat penyebab lain, seperti metode pengendalian nyamuk konvensional, iklim atau siklus alami lainnya. Misalnya di Bali, DBD juga menurun bervariasi secara drastis mirip Yogyakarta tanpa adanya nyamuk Wolbachia. Itu datanya dari Kemenkes, Pak. Datanya dari Kemenkes. Yang atas dengan Wolbachia, yang bawah tanpa Wolbachia. Grafiknya sama. Artinya kita masih bisa punya banyak perbandingan. Jadi Bu, ini nanti akan kami silakan sebagai bahan untuk Ibu dan Bapak Dinkes, sambil menunggu adanya diskusi lebih lanjut untuk menentukan apakah ini lanjut atau tidak. Kami meminta kepada DPRD, dan Dinas Kesehatan terkait untuk menunda penyebaran nyamuk Wolbachia sampai terjadi diskusi yang komprehensif dan rakyat bisa memutuskan apakah ini program dilanjutkan atau dibatalkan. Terima kasih. Setuju rakyat ya? Ya, terima kasih. Pak siapa namanya? Pak Aldo. Bapak Aldo ya. Bapak Aldo atas yang telah disampaikan, nanti ini kita terima, nanti akan kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan dan secepatnya Dinas Kesehatan membuat jadwal untuk bertemu kembali gitu ya, bertemu kembali dengan yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung keterkaitan dengan penyebaran yang Wolbachia ini. Saya pikir itu ya Pak ya. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya ini kalau saya sih secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menjadi bagian ya, menjaga keseimbangan dalam hal ini atas perhatiannya kepada masyarakat, dan tentu saja penyelenggaraan pemerintah yang sudah diputuskan dan sudah dijalankan adalah insya Allah berusaha yang paling baik yang diberikan kepada masyarakat. Dan itu insya Allah dalam waktu dekat saya sih berharap tidak terlalu lama, dan mohon maaf karena hari ini adalah hari-hari yang sibuk buat anggota DPRD Bapak. Jadi saya
sedang kurang lebih 58 hari lagi ya pemilu itu diselenggarakan, sehingga anggota DPRD banyak berkegiatan di dapurnya masing-masing. Karena ini ada di Kota Bandung dan saya adalah salah satu dari anggota DPRD yang ada di wilayah Jabar 1 ini, saya menerima Bapak Ibu semuanya. Insya Allah bismillah dan ucapkan terima kasih. Untuk Bu, sebentar sebelum ditutup, kira-kira kami menunggu berapa lama? Tentu saja ini akan disampaikan dulu ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan nanti kita minta kepada Dinas Kesehatan paling lama 2 pekan lah ya Pak. Maaf Bu, maaf dengan segala hormat Bu, sama-sama menunggu, nggak apa-apa ya, kita mau menunggu, tapi juga jangan kita dalam proses menunggu itu nyamuk disebarkan, itu kita merasa waswat. Pak, saya melihatnya kalau penundaan dan sebagainya, karena itu kewenangannya tidak dicoba Tapi paling tidak ada pernyataan dari anggota DPRD, karena itu bisa dilakukan di Bali kok. Bali begitu Bu, karena kita lagi sibuk pemilu Bu, lagi sibuk pemilu, akhirnya DPRD Bali mengatakan tunda dulu. Iya, DPRD Bali bisa Bu, kenapa di sini nggak bisa? Itu pertanyaan Bu. Kalau ini diteruskan sama aja, kita juga sama-sama beda data. Kita menghormati data Kemenkes. Bang Ado, ya, ini Bapak dari Dinkes ya, Kota Bandung. Mungkin bisa menyampaikan penyebarannya masih berlanjut, selesai atau akan gimana Pak Cendra? Karena kalau kita misalkan tolak, tunggu dulu, jangan dulu sebarin. Ternyata udah selesai disebarin gimana juga, maka kita akan juga. Karena kalau masih nanti di sebelah sini saya ada teman Jadi biar dapat kita informasi utuh dari pelaksana, karena kan Pak Dokter itu bukan pelaksana, ini pelaksananya sudah belum. Saya tahu kalau ada orang Dinkes. Oh, silakan Pak Agung berbicara di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, yang pengalaman, Dr. Hadi, kami di Dinkes Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan wabah yang di Bandung, sedikit saya bercerita. Kita di awal-awal terus terang sama persepsi, kenapa sih ada wabah ya? Gitu. Ini di awal juga kita aneh. Apakah nanti tiba-tiba yang menjadi Godzilla atau apa gitu ya? Di awal-awal seperti itu. Ini apakah akan ada mutasi yang baru lagi atau seperti apa, itu yang kita pikirkan di awal-awal. Ini aneh. Kemudian beberapa orang di antara kita dilatih di sana, gitu, di UGM, diinformasikan secara detail terkait dengan wabahnya. Kemudian bagaimana proses dari mulai telur sampai menjadi nyamuknya di sana. Dan dalam diskusi tersebut itu sekitar tahun 2021 dalam diskusi tersebut, akhirnya Kota Bandung ditunjuk untuk menjadi salah satu kabupaten kota Kementerian Kesehatan. Salah satu kabupaten kota yang melaksanakan implementasi wabah. Kenapa? Karena memang kasus Kota Bandung itu selama 3 tahun berturut-turut untuk wabahnya tinggi. Untuk demam berdarahnya, mohon maaf. Untuk demam berdarahnya tinggi. Gitu. Segala upaya sudah kita lakukan dari mulai PSN dan segala macam. Nah kemudian kita mempunyai peluang terkait dengan wabahnya dan di awal pertama gitu. Kementerian Kesehatan pada saat itu menawarkan untuk anggaran dari Kementerian Kesehatan di awal. Nah kemudian ke sini ternyata Kementerian Kesehatan tidak mutlak seluruhnya. Infiltrasi kejahatan tata ruang, yang ini adalah kejahatan melalui perbankan, ini kejahatan. Ini kejahatan melalui Wolbachia.
Maaf, kenapa kami selalu curiga? Saya sampaikan, niat sebaik apapun pemerintah punya niat baik, yuk kita tetap curiga, belum pernah nampak baiknya soalnya. Ayo sob. Nah, momentum ini saya harapkan bisa menjadi jembatan antara penolak by reason by data, yang mau menjalankan juga adalah by data. Nah, nanti kesepakatannya kira-kira kesepakatannya mau dilanjut atau gimana nih? Mungkin begitu Kang Ari. Kedua, referensi, Ibu boleh cek di YouTube, ada yang namanya burger nyamuk. Nah, yang saya takutkan 20 tahun kemudian nyamuk itu berhabituasi dengan kita. Nyamuk tidak berbahaya, tapi berhabituasi dan berkembang biak tidak terkendali. Sama halnya tidak terkendali dengan lauk sapu, laut merah yang sekarang menjadi masalah di Danau Toba. Apa? Overpopulasi. Jadi yang saya khawatirkan itu, oke, nyamuknya nggak masalah, demam berdarahnya mati, oke. Tapi nyamuknya bisa dijadiin burger dulu. Gimana? Hanya referensi, boleh Ibu cek. Boleh Ibu Siti cek di YouTube, namanya burger nyamuk itu di Afrika. Kenapa Afrika bisa begitu? Karena bekas dijadiin percobaannya si Bill Gates. Kalau sepakat teman-teman yang lain, saya minta daripada adu renyong, saya hanya minta aja ke Ibu Siti, kapan bisa memfasilitasi kami ketemu dengan Dinkes. Nah, tapi Kang Ali punten, ini Dinkes Kesehatan Bandung udah datang. Biar dia diberikan kesempatan bicara. Dan lamun rek nolak kudu kumaha ya urang teh gitu. Cuma dulu komen sih kumaha. Dari tim ini juga sudah menyusun Ibu tentang alasan-alasan kami kenapa kami menolak secara ilmiah. Ya, di program ini saya bacakan aja, nanti Ibu boleh pegang. Ibu boleh pegang, saya bacakan secara garis besar. Kita kasih kesempatan dulu kepada Dinas Kesehatan. Ya, Dinas Kesehatan untuk menyampaikan dulu supaya barangkali dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sana itu ternyata terjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Al-Hadi. Mohon izin. Maka silakan Dokter Hadi. Jadi kalau ditanya kenapa Bandung, dengan populasi masyarakat Kota Bandung dibanding kematiannya dan dibanding kasusnya cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 1.500 dilihat di Bandung sama di Kabupaten Bogor gitu. Tapi Kabupaten Bogor kan penduduknya lebih besar, 2 kali lipat. Ternyata Bandung dengan populasi lebih kecil tapi angka kejadian kasusnya lebih tinggi dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Mungkin itu yang kenapa dari kementerian memilih Kota Bandung. Terus kalau saya Pak, saya alhamdulillah saya niat saya untuk membantu orang Pak. Saya semenjak jadi dokter 22 tahun yang lalu saya langsung kerja di Jampang. 22 tahun saya di Jampang dan baru sekarang saya masuk ke provinsi Pak. Jadi kalau Bapak mau ngetok hati siapa yang mengabdi ke Jawa Barat, saya orangnya Pak. Saya tidak boleh ditanya. Dari saya dokter umum, saya menjadi spesialis, saya pernah ngelahirin bayi di dalam ambulan di tengah jalan gelap gulita, saya yang pernah melakukan. Di Jampang Kulon Pak. Apa Bapak udah pernah ke Jampang Kulon? Gimana prosesnya? Kalau saya mau cari uang Pak, SPO gue mau cari uang di sini Pak, bisa cari uang. Alhamdulillah niatan saya, sekecil-kecil apapun kematian, saya harap tidak ada lagi kematian gara-gara DPD. Ya, jadi kalau kita mau ngeributin di Purwasia, masih banyak kasus yang lebih banyak Pak. TBC anak paling banyak, TBC dewasa juga paling banyak. Itu Bapak tahu nggak harga obat TBC itu Pak? Kalau misalnya tadi, kenapa dibantu oleh luar negeri? Kita nggak punya duit Pak. obat TBC resisten obat itu satu pengobatan selesai berapa? 250 juta. Sekarang orang TBC RO di Jawa Barat udah ada 1.000 di Kota Bandung. Coba kalikan 1.000 kali 250 juta. Berapa harus yang dihabiskan oleh? Wah mungkin Pak. Wah bukan. Maksudnya pemerintah. Gak mungkin pemerintah bisa itu. Ya karena pemerintah pun dibantu oleh Global Fund. Bukan dari pemerintah sendiri. Kalau Bapak memang bisa sanggup silahkan saja. Nanti kita minta datanya. Bu Rizka, pasien-pasien dari Pak. Enggak, harus dibeli Pak obat yang 20 juta. Minta maaf Pak, kalau kita diskusinya ke situ nanti melebar. Silakan terangkan aja masalah Wolbachia itu tadi Pak. Ya, jadi kalau kemana-mana gitu. Niatnya bagaimana mengurangi angka kasus Wolbachia dengan salah satu perannya di Wolbachia ini. Ya, jadi kalau masalah
apakah 3M PSN ya tetap dilakukan. Ada lagi yang bisa dilakukan Pak, imunisasi sebetulnya. Tapi harganya cukup mahal, sekitar 1 juta sampai 1,8 juta. Dan pemerintah belum sanggup untuk ke arah sana. Pemerintah baru sanggup ke arah penyakit yang lain, belum ke arah DPD untuk penanggulangannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, oke. Ada mohon izin Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hadi ya. Dulu Dr. Hadi-nya adalah manajemen risiko dan tentang manajemen risiko ya. Nah, tentang riset-riset terbang. Kalau Dinas Kesehatan Provinsi belum punya, saya sih minta 1-2 hari ini kami diberikan informasi itu supaya kami juga tidak ingin tahu juga kesiapan pemerintah provinsi kita kali itu. Jadi kita Alhamdulillah DPRD tingkat 1 Jabar sepakat untuk merekomendasikan peninjauan kembali penyebaran nyamuk Wolbachia. Hidup masyarakat Bandung. Jadi Ibu minta maaf, Bu, maaf. Tadi hasilnya peninjauan kembali ya Bu? Ya, setelah diskusi panjang lebar dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kata-kata polemik ini, ya saya merekomendasikan bahwa sebaiknya kita duduk bareng lagi untuk melihat lebih jelas lagi terkaitan dengan penyebaran nyamuk Wolbachia ini, sehingga perlulah ditinjau kembali. Terima kasih Ibu, sehat-sehat Ibu. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.